Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data. Kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Faisal Yusuf Bagir dengan NIM 1101 20 4377, dengan saya sendiri Miftahul-Diana dengan NIM 1101 20 40 81, dan yang terakhir yaitu Sarjana Dana Nugraha dengan NIM 1101 20 4136. Apa itu jaringan? Jaringan adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Nah, jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Topologi. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubung satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Nah, biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Objektivitas penilaian. Yang pertama yaitu topologi jaringan, yang kedua IPv4 address and subnetting, terus yang ketiga itu demo connectivity atau ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Yang keempat yaitu demo dan penjelasan MAC address table di switch. Yang terakhir yaitu demo dan menjelaskan routing table di router. Instruksi satu soal. Sebuah perusahaan memiliki 3 gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Untuk gedung pertama terdiri dari divisi A, terdiri dari 64 PC host, divisi B terdiri dari 28 PC host, divisi C terdiri dari 7 PC host. Untuk gedung kedua terdiri dari divisi D, terdiri dari 16 PC host. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain, nama grup.doc.com. Nah, untuk sesuai nama unik grup masing-masing. Di gedung ketiga, di mana terdapat sebuah server yang enable service DNS dan HTTP. Untuk topologi jaringan sendiri, yang pertama yaitu di gedung pertama terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C. Divisi A terdiri dari switch dan 2 PC. Divisi B terdiri dari switch dan 2 PC. Divisi C terdiri dari switch dan 2 PC. Nah, untuk gedung kedua sendiri itu divisi D. Nah, terdiri dari switch dan 2 PC. Nah, untuk gedung ketiga yaitu gedung server. Di gedung server itu dari router ke server menggunakan kabel cross. Untuk dari router ke router gedung 1 dan gedung 2 menggunakan kabel serial, dan router ke switch itu menggunakan kabel strike, terus dari switch ke PC itu menggunakan kabel strike. Pengertian IP address dan VLSM. Nah, Internet Protocol Address adalah label numbrik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk kombinasi. Alamat IP memiliki 2 fungsi utama, host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengamatan lokasi. Terus, variabel like subnet mask atau VLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut.
Selanjutnya akan dilanjut oleh Dana. Oke, baik. Untuk MAC address, alamat MAC Media Access Control adalah sebuah alamat jaringan diimplementasikan pada lapisan taut data dalam model 7 lapisan OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, alamat MAC merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 bita yang mengidentifikasi sebuah komputer antar muka dalam sebuah rute atau node lainnya dalam jaringan. Selanjutnya ada static routing. Routing statis atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Seorang administrator jaringan akan mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Mereka harus memasukkan atau menghapus router statis jika adanya perubahan topologi. Konsep Oke, selanjutnya ada Cisco Packet Tracer, yaitu ada pengertian fungsi cara kerja. Next. Pengertian. Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi jaringan komputer yang dikembangkan oleh Cisco System untuk membantu pengguna membuat topologi jaringan termasuk simulasi konfigurasinya. Next. Kemudian fungsi. Fungsi atau kegunaan Cisco Packet Trace adalah untuk membuat perancangan sebuah sistem dan topologi jaringan yang nantinya akan diterapkan di lapangan menggunakan perangkat atau hardware asli Cisco. Jika membuat topologi jaringan tanpa menggunakan software simulasi ini akan memakan biaya yang sangat banyak, karena kita belum tahu trial error-nya di lapangan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan subnetting address di setiap masing-masing divisi. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Oke, di sini kita mendapatkan soal subnetting. Itu hitunglah subnet address di setiap masing-masing divisi. Kemudian tentukan subnetting dipakai untuk konektivitas antar router dan server menggunakan metode VLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalamatan. Oke, bisa di-share sedikit ya. Nah, di sini kita menggunakan major network-nya yaitu 192.168.0.10 dengan prefix 24. Nah, di sini kenapa kita menggunakan prefix 24? Karena divisi sesuai dengan soal sebelumnya, dari divisi A, B, C, D itu pasti lebih dari 128 divisi. Maka dari itu kita menggunakan /24 yang dimana number of host atau visinya maksimalnya 254. Oke, di sini kita urutan pengalamatan yang paling besar, yaitu kita urutkan yang dari besar, dari 64 PC, 28 PC, 16 PC, 7, 2, 2, 2. Nah, kenapa diurutkan? Karena kita akan menggunakan metode VLSM. Di sini kita pertama adalah divisi A, yaitu terdapat 64 PC. Kita akan mencari prefixnya terlebih dahulu, yaitu kita gunakan /25. Nah, ini kenapa nih? Kenapa /25? Karena divisi A terdapat 64 PC. Nah, kita cocokin nih. Di sini terdapat mana yang 64 PC yang mendekati. Nah, di sini sudah tertera /26, 62 PC. Tapi diingat kembali, di sini divisi A menggunakan 64 PC, jadi yang 62 itu kurang.
Jadi kita akan naik ke atas, akhirnya yang ditemukan adalah /25. Oke, di sini /25. Lalu kita akan menentukan network address-nya, karena kosong pertama adalah yang kosong, maka kita sudah menentukan 192.168.0.0. Lalu untuk network address berikutnya, kita akan melanjutkan ke yang bawah untuk divisi B, yaitu dengan cara prefix akhir, yaitu prefix 32 dikurangi prefix 25, yaitu 32 dikurangi 5 adalah 7. Nah, 2 pangkat 7 itu 128. Maka kita temukan network address berikutnya di divisi B, yaitu di host 28 PC, itu 192.168.0.128. Itu merupakan network address maksimal yang ditemukan pada divisi A. Untuk subnet mask di divisi A, karena kita menggunakan prefix 25, kita gunakan sesuai di kolom di atas, tabel di atas, yaitu 255, 255, 255, 128. Lalu untuk broadcast address, sama seperti sebelumnya, 192.168.0.127. Nah, 127 itu ditemukan dengan cara maksimal address yang tadi 128 dikurangin 1, yaitu ditemukan 127. Lalu range IP, range IP itu bisa juga disebut dengan usable IP. Nah, usable IP yaitu IP yang bisa digunakan kepada end device atau PC-PC. Di sini kita temukan 192.168.0.1. Nah, dari IP yang pertama, kita tambahkan 1 pada network address, lalu sampai yang bisa digunakan 192.168.0.126. Nah, 126 ini ditemukan pada broadcast address 127 dikurangin 1. Maka kita lanjutkan sama nih, divisi B, menggunakan prefix 27, 192, 168, 0.128. Nah, untuk subnet mask-nya, kita ikutin tabel di atas, /27. Nah, /27 berarti 255, 255, 255, 224. Oke, sama. Lalu untuk broadcast address, nah, di sini kita akan mencari /27 dikurangin tadi yang 32 dikurangin 27, yaitu hasilnya adalah 5. Nah, maka 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Nah, maka dari itu 128 ditambah 32 dengan hasilnya adalah 160. Maka maksimal network address yang ada di /27 tadi itu 160. Lalu kita kurangin saja 1 untuk menjadikan broadcast address pada divisi B, yaitu kita temukan 192.168.0.159 dengan range IP 192.168.0.129 sampai 192.168.0.158. Begitu Pak, ke bawah dan seterusnya, kita menggunakan divisi B, yaitu host PC-nya adalah 16 dengan prefix 27, kita temukan 160, subnet mask dari prefix 27 adalah 255, 255, 255, 224, dan untuk broadcast address-nya kita 191, lalu untuk range IP-nya 161 hingga 190. Untuk divisi C sama, kita /28, yaitu 32 dikurangin 28, yaitu kan 4. Nah, 2 pangkat 4 itu 16, jadi nanti untuk IP selanjutnya yaitu 192 ditambah 16 itu 208. Untuk yang divisi C, subnet mask-nya 255, 255, 255, 240 karena prefix 28. Oke, untuk yang broadcast address-nya kita kurangin 1 dari yang 208 yaitu 207. Untuk yang range IP-nya 192, 168, 0193 hingga 206. Nah, untuk yang router 1 gedung 1 dan router gedung 3 itu terdapat 2 akses, yaitu kita menggunakan sama semua prefix 30. Lalu ada 2 pangkat 2 yaitu 4 ya, 208 ditambah 4 yaitu 212, terus 216.
Terus kita menggunakan subnet mask-nya menyesuaikan dengan prefix table di atas, yaitu 252. Untuk yang broadcast address dikurangin 1, dan range IP network address ditambah 1, hingga broadcast address dikurangin 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi saja teorinya. Maka kita akan melanjutkan ke demonya. Oke, di sini ada objektivitas penilaian. Yang satu adalah topologi jaringan, yang kedua IPv4 addressing dan subnetting, yang ketiga demo connectivity ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung dan ping ke web server, yang keempat demo dan penjelasan MAC address table di switch, yang terakhir adalah demo dan penjelasan routing table di router. Oke, kita akan menuju ke nomor 1, yaitu topologi jaringan, yang akan dijelaskan oleh Mita. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Nah, untuk topologi jaringannya sendiri, yaitu di gedung pertama, itu terdiri dari 3 divisi. Yang pertama divisi A, yang kedua itu divisi B, dan yang ketiga itu divisi C. Nah, di divisi A itu terdiri dari 1 switch dan 2 PC. Divisi B, 1 switch dan 2 PC. Divisi C itu 1 switch dan 2 PC. Nah, untuk di gedung kedua, yaitu ada 1 divisi, yaitu divisi D, terdiri dari switch dan 2 PC. Untuk gedung ketiga, yaitu gedung server. Nah, di gedung server itu sendiri terdiri dari router dan server. Nah, untuk menghubungkan router dan server itu menggunakan kabel cross. Untuk menghubungkan router ke router gedung 1, router ke gedung 2 itu menggunakan kabel serial. Nah, dari router ke switch itu menggunakan kabel strike, dan switch ke PC itu menggunakan kabel strike. Oke, itulah penjelasan topologi dari saya. Akan dilanjutkan oleh Dana. Oke, selanjutnya nomor 2, IPv4 addressing and subnetting. Untuk gedung 1, router 1 ke switch divisi A, networking-nya 192.168.0.1. Sebelumnya, untuk major network-nya yaitu 192.168.0.10/24. Kemudian router 1 ke switch divisi B, networking-nya 192.168.0.129. Untuk router 1 ke switch divisi C, networking-nya 192.168.0.193. Nah, untuk divisi A mempunyai 2 PC, yaitu PC 1. Selanjutnya kita masuk ke, selanjutnya kita masuk ke gedung 2. Untuk gedung 2, router 2 ke switch 2, networking-nya yaitu 192.168.0.1. Dan untuk
router 3 networking-nya 192.168.0.216/30. Kemudian network router 3 ke server yaitu 192.168.0.217/30. Untuk gedung servernya sendiri networking-nya 192.168.0.218/30. Oke, untuk nomor 3 yaitu demo connectivity ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Untuk divisi A ke gedung router 1 yaitu kita klik PC 1 divisi A, desktop, command prompt, kita ketik ping gateway 192.168.0.1 enter. Nah, jika sudah berhasil muncul reply berarti sudah tersambung. Kemudian kita ke gedung 2. Kemudian kita ke divisi B. Kita ambil contoh divisi 2 divisi B. Kita ketik, kita klik desktop, command prompt, gateway-nya yaitu ping 192.168.0.129 enter. Nah, jika sudah berhasil tersambung, kita masuk ke divisi C. Kita ambil contoh divisi 1 divisi C. Command prompt, ping gateway-nya 192.168. Mohon maaf, 192.168.0.193. Enter. Berhasil tersambung. Kemudian kita pindah ke gedung 2 divisi D. Kita ketik divisi 1 divisi D. Command prompt, ping gateway 192.168.0.161. Mohon maaf, kita ulangi ping 192.168.0.161. Nah, jika sudah berhasil tersambung, maka kita cari masing-masing gateway ping antar gedung. Kita bebas pilih yang mana. Gedung 1 kita pilih divisi 2 divisi A, desktop, command prompt, kita pilih gedung 2 divisi 1 divisi D. Divisi 1 divisi A 192.168.0.2. Enter. Kemudian kita close. Kita ke gedung 2. Kita pilih divisi 1 divisi D. Command prompt. Kita ketik ping 192.168.0.162. Enter. Nah, jika sudah muncul reply berarti sudah berhasil tersambung.
Kemudian kita ping ke web server. Kita bebas mau pilih ambil contoh yang mana, kita pilih divisi 1, divisi C, web server. Kemudian kita ketik jar pomdat dash asik.spor. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti web server berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faisal. Oke, untuk nomor 1, 2, 3 sudah dijelaskan demonya. Maka yang keempat yaitu demo dan penjelasan MAC address table di switch. Oke. Nah, di sini kita mempunyai 4 switch. Yang pertama kita akan menuju ke switch di divisi A. Itu kita langsung ke CLI atau Command Line Interface. Enter dulu. Nah, kita nyalakan dulu switch-nya dengan cara enable, atau bisa disingkat dengan EN juga bisa. Enable. Oke. Nah, di sini kita masukkan perintah dengan show MAC address table. Oke, di sini perintahnya adalah show MAC address table. Oke, di sini terdapat 3 ya di dalam switch ini dengan ports FA1/1, FA0/1, FA2/1. Nah, di sini yang pertama adalah FA1/1. FA1/1 yaitu switch ke PC1 nih. Nah, berarti MAC address dari PC1 yaitu sudah terbaca adalah ini. Lalu untuk yang port FA0/1 dari switch ke router, berarti untuk MAC address-nya adalah ini. Lalu untuk ports-nya, ports FA2/1 berarti dari switch ke PC2 di divisi A, yaitu komputer MAC address-nya adalah ini, unit. Oke, sudah. Selanjutnya adalah MAC address di divisi B. Enter, kita nyalakan dulu dengan cara enable, atau bisa disingkat dengan EN. Oke. Di sini show MAC address table. Nah, di sini kita terdapat FA0/1 yaitu dari router dengan MAC address ini. Untuk enter, enable, show MAC address table. Untuk MAC address-nya terdapat 2 ports, yaitu FA1/1 ke PC1 dan FA0/1 ke router dengan MAC address ini. Lalu yang terakhir untuk switch ke di divisi D, yaitu kita nyalakan dulu enable, terus show MAC address table. Oke, di sini untuk ports FA1/1 untuk ke PC1 divisi D, yaitu MAC address-nya ini, dan untuk FA0/1 ports-nya yaitu dari switch ke router, MAC address-nya adalah ini. Oke, yang selanjutnya adalah demo dan penjelasan routing table di router. Oke, di sini kita mempunyai 3 router. Yang pertama kita akan langsung ke router 1. Oke, kita enable dulu. Lalu show IP route. Oke. Nah, di sini yang kita baca adalah ini. Di sini terdapat kode ya. Di sini ada C, CS, CCS. Oke. Di sini C yaitu berarti kita adalah C connected. Lalu yang S adalah S static. Nah, kenapa static? Kita itu memakai routing static, maka akan terbaca root S. Nah, yaitu di dalam router 1 C connected dari network address 192.168.0.025. Nah, is directly connected. Nah, ini berarti langsung terkoneksi. Berarti 0.0 adalah network address dari router ke divisi A. Lalu untuk yang 0128 berarti router ke divisi B. Lalu yang ini static
Berarti kita untuk network address 160, yaitu di sini, untuk next hop-nya adalah 192.168.0.210, next hop-nya adalah ini. Lalu untuk connected yang selanjutnya adalah 192.168.192/28. Oke, selanjutnya adalah untuk yang router 2, enable show IP route. Nah, sama seperti tadi, ada static dan connect. Nah, untuk yang static kita mendapatkan ada 4 ya, karena di sini ada network address-nya ada 4, yaitu 1 router ke divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Oke, dan di sini connected dari di serial 12/0, 13/0, dan cluster Ethernet 0/0. Nah, yang untuk selanjutnya, router terakhir adalah router 2, dengan kita nyalakan dulu, enable, lalu show IP route. Nah, sama seperti tadi, kita mendapatkan statiknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu untuk yang connected directly, langsung terkoneksi ada 2. Untuk yang statik, kita menggunakan ada 4 network statik untuk router 1 ke divisi A, divisi B, divisi C, lalu yang ke router ke server. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.